Halo teman-teman, bantu channel ini untuk berkembang ya. Klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk like and share video ini. Terima kasih dan selamat mendengarkan. Bab 341, sungguh memalukan. Memalukan. Adegan ini sungguh memalukan. Semenit yang lalu, Raffi masih mendominasi dan memerintahkan pemuda di depannya untuk keluar. Tetapi, pemuda itu tidak hanya tidak keluar, sebaliknya, malah memeluk Hali dan menciumnya. Hal paling parah adalah, Hali tidak menolak atau melawan. Dia mencium Ivan dengan penuh gairah juga di depan mereka semua. Layaknya pasangan yang sedang dimabuk asmara. Sial. Semua orang di dalam ruangan itu terdiam. Mereka terkejut sampai tidak berani bicara. Raffi itu siapa? Dia adalah penerus keluarga Walker. Terlepas dari identitasnya sebagai penerus, dia seorang petarung juga. Seorang petarung di tingkat Grandmaster? Memprovokasinya sama dengan cari mati. Yoel mulai gemetar ketakutan. Seluruh wajahnya pucat pasi. Dia merasa, Ivan benar-benar orang gila. Pola pikir otaknya sungguh tidak normal. Tindakannya ini sungguh menyinggung Raffi. Benar saja. Raut wajah Raffi tampak sangat marah. Sorot matanya menyeratkan sedikit haus darah dan keganasan. Ledakan kemarahan membuncah di dadanya. Kata marah benar-benar tertulis di wajahnya saat melihat dua orang yang sedang berciuman. Duar! Tanpa basa-basi. Serang. Raffi pada dasarnya bukan orang yang suka basa-basi. Terutama ketika dia ingin menyerang, membunuh, dan melihat darah, dia tidak pernah basa-basi sedikit pun. Ketika dia diam, semuanya masih baik-baik saja. Begitu bergerak, langsung seperti guntur. Dengan gelegar suara duar meja di ruang pribadi hancur berkeping-keping. Dengan satu hentakan kaki, marmer di lantai hancur bahkan sampai tenggelam 10 cm. Dua langkah kakinya langsung membuat marmer retak dan jejak hancur halus pun menyebar. PVFT! Seberapa menakutkan kekuatan seorang Grandmaster? Arif yang berada di depannya langsung terpental. Yoel dan Ariana seolah didorong keras oleh seseorang. Mereka tersandung sampai terduduk di lantai. Kekuatan ini hanya menggunakan sedikit kekuatan saja. Mati kamu! Raffi berteriak dalam, kelima jarinya mengepal dan tinjunya pun melintasi udara. Suara siulan itu seperti naga yang sedang bernyanyi dan samar-samar memancarkan cahaya yang bermekaran. Sungguh mengerikan. Bahkan beberapa orang kaya yang posisinya jauh dari sana saja pucat karena ketakutan. Mereka tak tahan dan gemetar ketakutan. Pukulan ini setidaknya berkekuatan 4 hingga 5 ton, bukan? Orang di depannya ini harus mati. Tidak ada yang kasihan padanya. Semua ini terjadi karena ulahnya sendiri, bukan? Perasaan akan mati muncul ketika berhadapan dengan Raffi. Kematiannya pun akan sia-sia. Tidak akan ada kompensasi apapun. Anak itu terkejut sampai terkesiap seperti itu ya? Bisa-bisanya dia tidak bersembunyi? Hei, normal sekali sampai terkesiap seperti itu. Orang bodoh memprovokasi Tuan Raffi. Bahkan sekalipun Tuan Raffi tidak menggunakan kekuatan keluarga Walker, anak itu tidak punya alasan untuk tetap hidup. Dasar orang tak berguna cari mati, berani sekali merebut pacar tuanku. Ivan dan Hali berpisah dan berdiri diam di tempat. Semua orang berpikir Ivan sudah dibuat tertegun karena ketakutan. Bahkan Yoel pun berpikir demikian. Dengan tergesa-gesa, dia pun berteriak. Tuan, hati-hati! Ivan adalah penyelamat ayahnya. Tentu saja, dia tidak bisa benar-benar melihat Ivan mati. Namun, Ivan tidak menjawabnya. Ekspresinya, matanya, sikapnya, semuanya masih sama tanpa perubahan apapun. Tetapi, hal yang berada di sampingnya sudah pucat. Kulit kepalanya mati rasa karena ketakutan. Tinju. Dalam sekejap mendarat. Wajah Raffi dipenuhi dengan senyum dingin, mencemokoh, dan cibiran. Tetapi, detik berikutnya, senyumnya tiba-tiba mematung dan mandek di wajahnya. Di luar dugaan. Ivan yang sedetik lalu masih belum bergerak dan merespons sama sekali, tiba-tiba mengangkat kakinya. Hentakan kaki itu terjadi terlalu cepat. Semuanya begitu cepat sampai Raffi saja belum melihatnya dengan jelas. Tendangan itu sudah muncul di depan matanya dan mendarat di dadanya layaknya rudal. Bam! Sebelum Raffi mengerti apa yang sedang terjadi, dia merasakan sakit yang tajam di dadanya. Kekuatan yang tak tertahankan menyebar ke seluruh tubuh dan tulangnya. Kemudian, Raffi terpental seperti Arif sebelumnya dan mendarat dengan keras di lantai. Pukulannya yang menakutkan dengan beberapa ton kekuatan mendarat, tetapi tidak berhasil mengenai Ivan sedikit pun. Raffi langsung ditendang dan terpental begitu saja. Meskipun Raffi tahu bahwa dirinya ditendang sampai terpental, semua orang di tempat kejadian bahkan tidak melihat dengan jelas. Di mata mereka, Ivan masih berdiri tegak di sana tanpa bergerak sedikit pun. Entah kenapa, Raffi tiba-tiba terpental. Tuan Raffi! Tuan Raffi! Tuan, bagaimana keadaan Tuan? Apa yang terjadi? Semua orang bingung, tetapi mereka tetap buru-buru menghampiri Raffi untuk memeriksa keadaannya. Bahkan Ariana pun segera menghampirinya juga. Wajah Raffi pucat, dia hanya merasakan isi perutnya bergetar hebat. Tenggorokannya terasa manis, dia benar-benar mengalami luka dalam. Dia memuntahkan darah. Bagus kamu Ivan, apa yang kamu lakukan pada Tuan Raffi? Ariana menegur. Terserah kalau kamu bertindak sembrono pada Hali, tapi beraninya kamu menyakiti Tuan Raffi, besar sekali nyalimu. Ivan, cepat berlutut dan akui kesalahanmu. Sobat, kamu ini cari mati? Bahkan kamu sampai berani main tangan pada Tuan Raffi?
Meskipun mereka tidak mengerti apa yang sedang terjadi, mereka tahu ini semua adalah ulah Ivan. Meskipun mereka ketakutan, satu demi satu dari mereka masih meneriaki Ivan. Bagaimanapun, identitas Raffi terlalu besar, sekalipun ditendang bisa apa. Raffi ini penerus keluarga Walker juga. Di belakangnya, tetap ada keluarga bangsawan super yang sangat kuat, keluarga Walker. Raffi diam-diam menggunakan kemampuannya dan mengatur energi batiniah miliknya. Setelah sedikit tenang, dia akhirnya berdiri. Memalukan. Sungguh memalukan. Raffi mengira Ivan hanyalah orang biasa. Dia hanya menggunakan 30% kekuatannya dalam pukulan barusan tanpa menggunakan pertahanan apapun. Tanpa diduga, Ivan malah menendangnya sampai terpental. Saat ini, kejadian hari ini adalah kejadian yang paling memalukannya di kota Giant. Masalahnya sudah berkembang ke titik ini. Bukan lagi masalah wanita, tetapi harga diri dan kekuatan. Haus darah pun mengalir di mata Raffi. Sebuah pisau meluncur dari mansetnya. Pisau itu panjangnya 1,6 meter. Seluruh pisau itu berwarna biru, seperti permata yang cerah dan bersinar. Cahayanya sangat menyilaukan mata. Ini bukan pisau biasa. Itu adalah senjata roh. Pisau yang bisa menyuntikkan energi, pisau yang bisa membuat orang lebih kuat. Sobat, aku tidak menyangka kamu ternyata seorang petarung juga. Tidak heran kamu bisa memaki ke orang tak berguna dan merebut wanita yang aku suka. Raffi memegang pisau dan mendorong semua orang menjauh. Dia berjalan menuju Ivan selangkah demi selangkah. Dia sudah benar-benar marah. Jika Ivan tidak mati, masalah ini akan menjadi lelucon jika sampai tersebar keluar. Sayangnya, kamu mengusik orang yang salah. Aku, Raffi, seorang petarung juga. Seorang Grandmaster. Seorang petarung berbasis pisau. Raffi berkata satu kata sambil melangkah satu langkah pula. Pisau di tangannya tampak aneh dan misterius, dengan angin kencang membungkusnya. Seolah untuk menunjukkan kehebatannya, Raffi membidik dinding di sampingnya dengan entakan lembut. Dalam sekejap, dinding itu terbelah menjadi dua. Kemudian, duar! Runtuh. Runtuh secara tiba-tiba tanpa peringatan sama sekali. Terlihat jelas, baja di dalam dinding sudah terpotong rapi. Pisauku ini, bernama pisau biru dan sudah membunuh 53 orang. Lalu kamu sangat beruntung. Kamu akan menjadi orang ke-54. Ujar Raffi. Bab 342, tidak ilmiah. Tuan Reed. Raut wajah Yoel cemas dan dia ingin mengatakan sesuatu. Raffi menatapnya acuh tak acuh dan langsung membuat Yoel terhenyak layaknya petir menyambar. Bukannya Yoel tidak mau berbicara, dia dikejutkan oleh Raffi. Kata-kata yang sudah sampai ke mulutnya ditelan kembali dengan sekuat tenaga. Kejutan semacam ini, seolah berasal dari pembuluh darahnya sendiri. Tubuhnya sama sekali tidak merespons dan melakukan apapun. Apa dah? Raffi sungguh kuat sekali. Satu pisaunya bisa menebas dinding. Pemandangan aneh, menakutkan, dan sama sekali tidak ilmiah ini terjadi tepat di depan mereka. Siapa yang tidak takut? Siapa yang tidak terkejut? Meskipun Yoel adalah anak orang kaya, dia tetap takut pada Raffi. Orang lain yang sedari awal sudah ternganga ketakutan, sorot mata mereka dipenuhi keterkejutan dan ketakutan. Semua orang menatap ngeri pada Raffi dan pisau di tangannya. Mereka yang merupakan orang biasa saja bisa merasakan. Raffi yang memegang pisau dan tidak memegang pisau seperti dua orang yang berbeda. Pedang itu tidak panjang, hanya 1,6 meter saja. Juga tidak lebat, hanya 2,5 jari saja. Namun, tubuh Raffi seolah menyatu dengan pisau itu. Rasa ini sangat luar biasa, sangat aneh, tetapi sangat nyata. Rasanya seperti kekuatan pukulan Raffi barusan sepertinya melonjak, tetapi nyatanya jauh lebih rendah dari yang dengan lembut menebas dinding. Bisa mati di tanganku adalah berkah yang kamu cari sendiri. Nah, cukup membanggakan dirimu dengan bisa mati di tanganku dengan pisau di tanganku ini. Sorot mata Raffi menunjukkan kebanggaan. Arif, perhatikan baik-baik tebasanku ini, ya. Arif terlihat kaget dan langsung terkekeh. Tuan, kenapa? Apa ada yang spesial dari tebasan ini? Karena, wush! Hampir pada saat yang sama, Raffi sudah beraksi. Saat ini, semua orang merasa seolah-olah dicengkram oleh pisau, membuat napas mereka sesak. Mereka yang menyaksikan saja sudah begini. Entah apa yang akan dirasakan Ivan nanti pada akhirnya. Tidak sulit bagi mereka untuk membayangkannya. Yoel ingin menyelamatkan Ivan, tetapi dia tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Hali juga ingin menyelamatkannya, bahkan ingin menghalangi tebasan ini demi Ivan. Tetapi, dia juga tidak bisa bergerak, seolah ada semacam momentum menakutkan menguncinya. Tubuhnya seolah lepas kendali, ditambah tidak ada waktu juga untuk bereaksi. Karena kecepatan pisau itu sangat tinggi, sampai tidak bisa dilihat oleh mata telanjang. Tusukan ini akan sangat. Raffi ingin mengulangi kalimat yang dia lihat di sebuah novel, tetapi dia tiba-tiba terdiam sebelum bisa menyelesaikan kata terakhir itu. Karena, dia sudah tidak bisa bergerak lagi. Bahkan lidahnya juga kaku. Momentum yang tak terlihat tiba-tiba membuncah dari sosok Ivan dan menyelimutinya. Saat ini, Raffi seolah memasuki panggung khusus. Ivan di depannya menjadi tinggi dan sangat berani, seperti seorang raja. Sedangkan efek dari semua ini terjadi hanya dengan satu lirikan Ivan barusan. Bagaimana mungkin? Raffi merasa ketakutan, bingung, dan gelisah. Sebagai master tingkat Grandmaster, dia secara alami tahu apa situasi ini. Perasaan ini, seperti saat dia pertama kali bertemu dengan masternya. Perasaan ini pernah dia rasakan. Bisa sampai muncul ini. Karena, lawannya ini terlalu kuat. Sosok lawan yang jauh lebih kuat darinya. Ya, semua ini seperti saat Raffi menghadapi orang biasa.
Dia bisa membuat kebanyakan orang biasa berlutut hanya dengan sikapnya yang mengesankan. Bahkan saat menghadapi orang kaya dengan aura yang kuat, seperti Yoel, Raffi tetap bisa membuat mereka tidak berani berbicara atau bergerak. Inilah yang disebut aura orang yang kuat. Aura semacam ini juga disebut kekuatan dewa untuk orang-orang kuat di atas Grandmaster. Kekuatan dewa yang sangat menakutkan dan mengerikan ini hanya muncul ketika ada seseorang yang jauh melampaui kekuatannya. Raffi ketakutan bukan main. Tangannya masih memegang pisau yang berjarak kurang dari 1 sentimeter dari Ivan. Maju sedikit lagi saja, kepala Ivan akan tertebas. Keringat dingin sudah membasahi pakaian Raffi, bulir keringat pun tiada hentinya meluncur dari wajahnya. Aku harus mengatakan. Ivan mengangkat jarinya dan mendorong pisaunya menjauh. Dia menatap Raffi, yang berkeringat deras. Tebasanmu memang agak keren. Raffi melengkungkan bibirnya dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia kesulitan untuk mengucapkan sepatah kata pun. Setiap sel di tubuhnya seolah terikat oleh tali tak terlihat. Dia tidak bisa memberontak, bahkan bergerak pun tidak bisa. Di sekitarnya, Yoel, Ariana, Arif, dan Hali, termasuk beberapa orang kaya itu semuanya sedikit tercengang. Apa-apaan ini? Kenapa Raffi tiba-tiba berhenti? Dia membiarkan Ivan mendorong pisaunya juga? Ini, apa ini masih karakter Raffi? Ini aneh sekali. Tuan? Arif bertanya-tanya. Ada apa dengan Tuan? Cepat bunuh dia! Bajingan ini berani-beraninya menyentuh pisau Tuan. Itu sungguh tidak bisa dimaafkan. Harus diketahui. Pisau biru milik Raffi adalah harta karun dalam harta karun. Pisau itu berkualitas terbaik dari yang terbaik. Orang terakhir yang secara tidak sengaja menyentuh pisau biru, tangannya langsung terpotong. Selain itu, orang tersebut adalah pengikut setia Raffi selama bertahun-tahun pula. Jika kata Raffi, pisau biru tidak boleh disentuh siapapun kecuali dirinya. Raffi tak habis pikir. Tubuhnya sudah basah kuyup oleh keringat dingin, jantungnya pun berdetak kencang. Dia mengerti seberapa besar perbedaan kekuatan antara dirinya dan Ivan. Pada saat ini, dia sungguh ingin menusuk Arif sampai mati. Dia benar-benar tidak punya mata. Apa dia tidak melihat Raffi sudah tidak bisa melawan lagi? Bisa-bisanya masih mengoceh. Namun, betul, Tuan Raffi, Tuan kenapa? Tuan Raffi, apa Tuan tidak enak badan? Cepat tunjukkan kekuatan Tuan pada kami. Tuan Raffi. Orang-orang kaya yang diajak kemari satu persatu mulai bersahutan. Mereka ingin menyanjung, tapi mereka tidak sadar jika mereka sudah memperkeruh suasana. Sampai 2 hingga 3 menit berlalu, Raffi masih belum merespons. Sementara Ivan masih berdiri di samping dan melihat mereka seperti sedang menonton drama. Saat ini, mereka baru sadar ada yang tidak beres. Suasana pun perlahan-lahan menjadi hening dan senyap. Satu persatu dari mereka seperti sedang perubahan wajah keraguan, aneh, khawatir, serius, bingung, tiada hentinya tersiratkan dan terus berubah. Sudah tahu kenapa aku tidak menendangmu sampai mati barusan? Baru setelah itu, Ivan menepuk pundak Raffi. Aku hanya ingin melihat seberapa kuat kamu saat menggunakan seluruh kekuatanmu, seberapa kuat kamu saat berlatih menggunakan pisau, dan seberapa kuat kamu saat kamu menggunakan pisau itu. Hasilnya, jelas sekali. Kamu, payah. Sekarang, aku akan memberimu 2 pilihan. Pertama, ikuti aku. Kedua, kamu gunakan kekuatan penuhmu lagi. Kali ini, aku akan tetap melawanmu. Kata-kata terucap. Ivan menyingkirkan aura energi di tubuhnya. Segera, Raffi merasa lega dan langsung pulih dengan bebas. Kamu beri aku 10 detik, aku akan memberimu 10 detik juga. Ivan melepas jam Patek Philip di pergelangan tangan Raffi, meletakkannya di pergelangan tangannya dan mulai menghitung mundur. 10, 9, 8. Bajingan kecil, beraninya kamu menyuruh Tuan dari keluarga Walker menjadi pengikutmu. Kamu pikir kamu siapa? Tuan, bunuh dia! Melihat tuannya sudah kembali normal, Arif segera menghardiknya dengan marah. Dendam yang diberikan Ivan, tertanam jelas di hati Arif. Sobat, Tuan Raffi adalah pewaris keluarga Walker. Dia menjadi pengikutmu, kamu mimpi? Tuan Raffi, cepat tundukkan dia. Atau, cari anak buah keluarga Walker untuk membunuhnya. 6, 5, 4. Ivan mengabaikan mereka dan terus menghitung mundur tanpa tergesa-gesa. Bab 343, Pemujaan terhadap petarung kuat. Mereka semua sangat marah. Jika bukan karena meragukan diri mereka sendiri tidak akan menang melawan Ivan, mereka rasanya ingin sekali turun tangan menghabisi Ivan. Orang-orang ini adalah bawahan Raffi. Sedangkan Ivan malah menyuruh Raffi menjadi bawahannya. Bukankah itu sama saja dengan menganggap mereka sebagai bawahan Ivan juga? Mereka tentu saja kesal. Selanjutnya, dengan karakter Raffi, mungkinkah dia rela menjadi bawahan orang lain? Punya kehebatan apa Ivan si bocah ini? Ivan, bicara apa kamu ini? Kenapa kamu tidak mengembalikan jam tangan Tuan Raffi? Ariana mencoba menyentuh jam tangan di tangan Ivan. Untuk apa kamu pura-pura seperti ini? Hati-hati tersambar petir. Tuan Raffi mau kamu jadikan bawahanmu? Kamu pikir kamu siapa? Ariana benar-benar ingin menampar wajah Ivan beberapa kali. Ivan sungguh tidak tahu diri. Di situasi seperti ini, dia masih berlagak hebat. Apa dia ingin membunuh semua orang di sini? Berkah luar biasa bagi Hali apabila sampai dinikahi Raffi. Status dan kehidupan Ariana akan ikut naik juga. Alhasil, Ivan malah menghalangi semua ini. Ya, semua yang terjadi barusan agak aneh. Ivan mungkin memiliki 2 kepribadian. Akan tetapi, sekalipun kekuatan bertarungnya memang hebat, memangnya kenapa? Kekuatan bukanlah apa-apa di hadapan keluarga besar dan kaya. Ivan bukan apa-apa. Ivan, cepat pergi! Ariana memaki dengan wajah dingin. Ya,
Cepat pergi sana. Namanya Ivan. Berlutut dan bersujud dulu, baru pergi dari sini. Benar, cepat berlutut. Sekelompok orang kaya berteriak lagi. Di antara mereka, Ariana yang teriakannya paling keras. Dia meraih pergelangan tangan Ivan dengan tatapan kesal. Sepertinya dia ingin mengambil paksa jam Patek Philip. Sayangnya, lengan Ivan seperti batang baja. Dengan kekuatan penuhnya pun, Ariana tetap tidak bisa membuat lengan Ivan yang kokoh seperti gunung itu bergerak. Lepaskan cengkeramanmu! Sementara itu, suara dingin terdengar. Ariana tercengang. Wajahnya langsung pucat. Tidak hanya dia, semua mata orang di sana tampak kaget dan heran. Di luar dugaan, bukan Ivan yang mengatakan ini. Itu adalah Raffi. Benar, Raffi. Sorot matanya dengan galak menatap Ariana. Jam tangan milik Tuan Reed itu, apa sesuatu yang bisa kamu sentuh? Begitu kata-kata ini terucap, Ariana entah kenapa merasakan dingin yang menusuk dan tanpa sadar menarik tangannya kembali. Semua pupil orang kaya di sana tiba-tiba menyusut. Raffi memanggil Ivan Tuan? Tuan ini. Arif tidak percaya, raut wajahnya penuh keraguan. Apa yang terjadi dengan tuannya ini? Berdasarkan pemahamannya tentang Raffi, sungguh mustahil baginya untuk menjadi pengikut orang lain. Kekuatannya, kepribadiannya, pengalaman hidupnya, latar belakangnya, tidak ada yang memungkinkannya menjadi pengikut orang lain. Namun, diam kamu! Raffi menampar wajah Arif dan segera melangkah maju. Kemudian, di depan semua orang, dia membungkuk dan memberi hormat kepada Ivan. Mulai hari ini dan seterusnya, aku, Raffi akan menjadi pengikut Tuan. Salam hormat, Raffi kepada Tuan. Kemudian, dia berkata kepada Hali. Nona Samantha, barusan, aku menyinggungmu. Mohon maafkan. Kepala Hali kosong, sedangkan otak Ariana berdengung. Tidak hanya mereka, tetapi semua orang yang hadir sangat terkejut dengan sikap Raffi. Apakah ini masih calon kepala keluarga Walker? Apakah masih Raffi dalam kesan dan ingatan mereka? Kamu lebih paham tugasmu dari yang kukira. Dalam tatapan Ivan, tersirat kejutan, kekaguman, penghargaan, dan kebahagiaan. Tak disangka, Raffi akan setuju begitu saja. Ivan kira, dengan karakter, kebiasaan dimanjakan, dan statusnya sebagai anggota keluarga bangsawan, akan terus bersikeras melawan Ivan. Ivan bahkan berpikir, dirinya mungkin akan membunuh Raffi. Tak pernah terpikirkan, Raffi akan begitu tegas menerima Ivan sebagai seniornya. Ketegasan ini pula yang menyelamatkan nyawa Raffi sendiri. Sebagai apresiasi. Jika bukan Raffi yang berhadapan dengan dirinya hari ini, Ivan mungkin sudah langsung membunuh pihak lawan pada detik pisau itu dikeluarkan. Sedangkan Raffi malah tidak mati, bahkan terluka pun tidak. Hanya karena satu alasan. Karena Ivan menghargai bakatnya. Di bawah penglihatan batin, dengan sekilas saja Ivan melihat fisik Raffi sungguh luar biasa. Fisiknya sangat istimewa. Meridiannya seperti roh es. Itu tercatat dalam metode kultivasi primordial. Fisik ini disebut tubuh roh es. Jika hal ini dilakukan kultivasi dengan benar, kehebatannya akan 100 kali lipat dari orang biasa. Orang seperti itu setara dengan bantuan besar jika dijadikan pengikutnya. Kehormatan bagi diriku, Raffi untuk menjadi pengikut Tuan. Tatapan Raffi tulus. Kebanggaan, kesombongan, dan keunggulannya sebelumnya sudah menghilang tanpa jejak sedari tadi. Pada saat yang sama, gelombang hebat di hatinya masih belum reda juga. Kenapa dia bersedia menjadi pengikut Ivan? Selain kekuatan Ivan yang menakutkan dan mengerikan, ada alasan lain. Raffi menyembah seorang master sejak dirinya masih kecil. Master yang sungguh agung. Kesuksesan Raffi hari ini, sepenuhnya karena mengandalkan masternya itu. Dalam 2 tahun terakhir, dia tidak berada di kota Jayan dan telah berkultivasi dengan masternya. Baru beberapa hari ini Raffi pulang ke kota Jayan. Sebelum pulang, masternya meramalnya. Saat pergi nanti, master itu mengingatkannya harus berhati-hati setelah turun gunung. Dia mungkin menghadapi bencana yang cukup untuk membunuhnya. Jika bisa diselesaikan, masa depannya tidak akan terbatas. Prestasi masa depan, hanyalah masalah waktu untuk melampaui masternya. Jika tidak berhasil, pasti akan ada adegan berdarah. Raffi akan meninggal tahun ini. Sejak kecil hingga dewasa, master tidak pernah berbohong padanya. Ramalan ini diramalkan masternya dengan mengerahkan seluruh tenaga dan darahnya. Karena itu, Raffi selalu mengingatnya. Tepat barusan. Dia tiba-tiba teringat perkataan masternya saat dia merasakan kekuatan Dewa Ivan. Masalah selesai, masa depan tidak akan terbatas. Jika tidak, mati di tempat. Jika salah membuat keputusan, nyawa taruhannya. Harga diri, wajah, karakternya, semua itu hanya omong kosong dan tidak penting jika dibandingkan dengan nyawa. Selain itu, Ivan memang lebih kuat darinya, jauh lebih kuat. Dalam logika Raffi, memang normal bagi yang lemah untuk mengikuti yang kuat. Tidak ada hal memalukan dalam urusan ini. Dia memiliki semacam pemujaan terhadap orang kuat. Terutama kepada orang seperti Ivan, yang dari luar tampak rendah hati dan seperti orang tidak cerdas. Hanya ada sedikit orang seperti itu, setidaknya di kota Jayan sangatlah sedikit. Banyak orang yang lebih kuat dari Raffi dan masih sungkan dan sopan padanya. Baiklah, aku akan menanam mantra untukmu. Mulai sekarang, kalau kamu punya perbedaan pendapat, aku bisa menghancurkan dan membunuhmu dengan satu pikiranku saja. Ivan berkata dengan acuh tak acuh. Sebagai gantinya, aku akan memberimu metode kultivasi yang cocok, memungkinkan kamu untuk menerobos belenggu tingkatmu saat ini waktu 1 bulan. Masa depan tidak akan terbatas. Apa kamu bersedia? Raffi hendak berbicara, tetapi Ivan menyela. Ivan tidak pernah memaksa orang. Berpikirlah jernih sebelum kamu menjawab.
pengalaman hidupmu, kekuatanmu, statusmu. Aku bersedia. Raffi menjawab. Pada saat yang sama, sudut mulutnya sedikit berkedut. Orang ini benar-benar pandai sekali berbicara. Jelas, dia akan mati jika dia memilih yang salah. Tetapi dia masih bilang tidak pernah memaksa orang. Tentu saja, Raffi tidak sepenuhnya terpaksa. Raffi lebih merasa kagum pada Ivan. Demikian pula, semangatnya untuk meningkatkan kemampuan pun membuncah. Baiklah. Ivan menyayat jarinya dan mengoleskan darahnya di antara kening Raffi. Dia menanam pengarah jiwa, yang memancarkan cahaya redup kemudian menghilang. Raffi hanya merasakan pikirannya mengembun, dia merasa ada semacam belenggu di kedalaman jiwanya. Pada saat yang sama, dia benar-benar merasakan teror Ivan lagi melalui pengarah jiwa itu. Raffi sungguh menyinggung orang yang salah. Ivan mengalahkannya. Mengerikan sekali. Hanya membutuhkan satu jari saja. Ariana. Pada detik yang sama, pandangan Ivan berputar sedikit dan menatap Ariana. Matanya yang dalam menatap tajam. Sekarang, apa kamu setuju kalau aku bersama Hali? Bab 344, Konser. Ivan tampak lesu saat dia melemparkan pandangannya pada Ariana. Sudut mulutnya sedikit menyungging dan tatapannya mengungkapkan tatapan menggoda. Apa kamu mau memberiku 17 miliar itu? Aku. Ariana tanpa sadar mundur 2 langkah. Dia tidak tahu kenapa Raffi bersedia menjadi pengikut Ivan. Ariana juga tidak paham soal mantra aneh barusan. Dia bahkan merasa hal itu sedikit konyol, tetapi kenyataannya adalah, tidak peduli betapa konyolnya itu atau betapa tidak bisa dimengerti itu, Raffi sudah menjadi pengikut Ivan. Raffi adalah sosok yang tidak boleh disinggung. Ivan, lebih tidak boleh disinggung lagi. Bagaimanapun, Ariana bahkan tidak berani menyinggung pelayan dan sahabat karib Raffi, apalagi bosnya Raffi. Hatinya penuh dengan perasaan campur aduk dan penyesalan. Jika dia tidak begitu jahat dan memandang rendah Ivan dari awal, apakah hasilnya akan jauh lebih baik? Kulitnya kuning pucat dan bibir merahnya bergerak sedikit. Dia hendak mengatakan sesuatu. Raffi sudah menegaskan nasib Ariana. Kamu manajer Nona Samantha, kan? Mulai sekarang, kamu dipecat. Aku akan meminta perusahaanmu itu untuk memberitahumu. Hali tadinya ingin membela Ariana. Hanya saja, dia juga agak kesal begitu teringat sikap Ariana tadi. Bisa-bisanya Ariana menjual Hali demi masa depan dan karirnya sendiri. Jelas sekali, Ariana hanya ingin bersama dalam suka, bukan duka. Hari ini, jika bukan karena Ivan, Hali tidak hanya tidak bisa mengadakan konser, mungkin hal-hal yang tidak dia inginkan akan terjadi. Ariana selalu menjadi duri di sisinya. Dari awal sampai akhir, dia tidak pernah membelanya. Raffi mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan. Segera. Ponsel Ariana berdering. Bukan telepon dari Lance, tetapi dari atasan langsungnya. Ariana mengangkat telepon dengan ketakutan, lalu segera terdengar omelan dari dalam telepon sana. Dia benar-benar dipecat dari perusahaan. Tidak hanya itu, dia juga akan dimasukkan ke daftar hitam sepenuhnya. Mulai sekarang, dia tidak akan bisa menginjakan kaki di lingkaran hiburan di Provinsi Giant atau bahkan seluruh kerajaan Dragonfire lagi. Mendengar hasil ini, Ariana memucat dan duduk membungkuk di kursi. Hali, apa konsernya masih sempat dilangsungkan? Tanya Ivan pada Hali. Ya, waktunya pas sekali untuk ke sana sekarang. Hali menyingkirkan rasa kasihan dalam hatinya dan mengangguk. Hali sangat mementingkan konser ini, karena dia telah mempersiapkan konser di Provinsi Giant ini selama setengah tahun. Baiklah, aku akan menemanimu. Ivan menggandeng tangan Hali dan berjalan keluar. Raffi mengikuti dari belakang. Ketika dia melewati Yoel, Ivan berkata, Tuan Yoel, apa kamu mau ikut juga? Siap, baiklah, terima kasih, Tuan. Yoel berseri-seri kegirangan. Dia senang. Tentu, bukan karena dia bisa pergi ke konser. Bagi orang seperti dia, tiket konser seperti apa yang tidak mampu dia beli? Ivan mengajaknya pergi karena menghargai dirinya dan keluarga Haviland. Dia pun mengikuti Raffi dan Ivan. Begitu pemandangan yang tampaknya sederhana ini tersebar melalui orang-orang kaya ini, jalan keluarga Haviland akan lebih mudah kelak. Bahkan karena Ivan, bukan hal yang mustahil juga jika keluarga Haviland ingin bekerja sama dengan keluarga Walker. Kali ini, Yoel merasa bersyukur karena dirinya berdiri di pihak Ivan. Semua orang kaya ragu-ragu dan hampir menangis karena iri saat menatap Yoel. Tetapi, mereka tidak bisa disalahkan untuk ini. Siapa pula yang bisa mengira, Raffi yang sangat angkuh dan kuat ini akan setuju untuk menjadi pengikut orang lain? Ini sungguh tidak masuk akal. Raffi sialan ini tidak mungkin sedang mempermainkan mereka, kan? Dalam hati memang berpikir demikian. Tetapi, tidak ada seorang pun yang berani mengonfirmasi apakah memang seperti ini atau bukan. Stadion Provinsi Giant. Hali disambut oleh semua staf dan pergi ke belakang panggung untuk merias diri. Meskipun masih ada lebih dari setengah jam tersisa di stadion yang dapat menampung 10.000 orang, banyak penggemar yang sudah tiba. Sekilas saja, tempat ini terlihat begitu penuh. Lagu terkenal Hali Langit Tidak Mengerti Cinta diputar di gimnasium. Orang-orang pun terus bergegas masuk dari luar stadion. Maksudmu, kamu setuju secepat itu karena ramalan mastermu? Ivan bertanya pada Raffi, yang berdiri di sisi kursi VIP. Benar sekali. Raffi berkata dengan tenang. Tuan, aku tahu Tuan mungkin tidak percaya, tapi inilah kenyataannya, masterku mahir dalam ramalan. Tuan tahu sendiri, hal seperti ini dianggap sebagai tahayul feodal 200 tahun yang lalu. Tapi melalui 200 tahun perkembangan dan kemajuan ilmiah, ada beberapa hal yang perlahan terbuktikan. Aku percaya. Ivan menyela. Aku paham sedikit soal ilmu meramal. Tapi, kemampuan mastermu sangat tinggi. Sangat sulit untuk bisa sampai meramal hal-hal seperti ini. Memang wajar. Masterku mahir dalam ramalan dan mendapatkan bimbingan dari para ahli.
Tapi kali ini, masterku meramalku dengan mengerahkan seluruh tenaga dan darahnya. Raffi mengatakan ini dengan sorot mata penuh rasa hormat dan terima kasih untuk masternya. Jika bukan karena masternya, hari ini, dia mungkin akan mati. Yoel mendengarkan percakapan antara keduanya di samping. Dalam hatinya dia terkejut, tetapi tidak berani mengungkapkannya. Meskipun dia adalah orang kaya nomor satu di peleton kota Giant, dia hanyalah orang kecil yang tidak akan mampu tampil di depan Ivan dan Raffi. Dia harus lebih berhati-hati karena tidak punya kualifikasi untuk bicara. Sobat, berikan aku kursi ini. Saat itu, tiba-tiba, terdengarlah suara bermartabat. Seorang pria berusia 30-an kurang sedang berjalan ke arahnya. Pria itu memakai tanda pengenal dan jam tangan. Dia menunjuk ke sebuah kursi VIP yang tidak jauh dari sana. Namaku Aldi Leval. Kursiku di sana. Aku akan membayar 210 juta untuk berpindah tempat denganmu. Kursi Ivan. Berada di posisi terbaik di konser ini, jaraknya pun yang paling dekat dengan panggung. Aldi Leval? Ivan sedikit bingung. Kamu bahkan tidak mengenalku? Aldi agak terkejut dan juga sedikit tidak puas. Dia menambahkan. Orang terkaya kedua di daftar orang kaya Giant, Putra Kristo Leval, seorang pemengaruh dengan 30 juta penggemar di TikTok. Aku adalah Aldi yang dikenal sebagai pemerhati di lingkaran hiburan. Apa kamu mengenalku sekarang? Kalau kamu bisa memberikan posisi ini kepadaku, mulai hari ini dan seterusnya, kamu akan menjadi temanku. Oh, ternyata kamu. Ivan memang memiliki sedikit kesan tentang orang ini. Dia sangat terkenal di internet. Ivan pernah mendengar nama besarnya saat kuliah. Sangat tidak disangka mereka akan bertemu di sini. Pagi! Ivan masih belum berbicara. Di belakangnya, Raffi berkata dengan nada dingin. Aldi, kamu ini apaan? Apa Anda layak berteman dengan Tuan Reed? Apa-apaan ini? Aldi tanpa sadar menatap Raffi dan ingin memakinya. Tetapi setelah melihat wajahnya dengan jelas, dia langsung tertegun dan seluruh tubuhnya dingin. Dia hanya merasakan mati rasa di kepalanya. Tuan Raffi. Sebelumnya, Aldi tidak memperhatikan orang di belakang Ivan. Lagi pula, orang besar macam apa yang bisa berdiri di belakang Ivan? Akibatnya, Aldi sendiri yang hanya bisa tercengang dan tertegun di tempat. Raffi? Orang itu ternyata Raffi. Dengan satu jari Raffi saja, keberadaan Aldi bisa hancur. Waktu itu, kakaknya menyinggung Raffi. Alhasil Raffi mematahkan dua kakinya dan kakaknya masih lumpuh sampai sekarang. Aldi berkeringat dingin, dia ingin menjelaskan. Aku suruh kamu pergi. Raffi berbicara lagi. Tuan Raffi, maafkan aku. Aku akan segera pergi. Tanpa banyak pikir, Aldi langsung kabur. Dia bahkan tidak berani duduk di kursinya sendiri lagi, juga tidak berani hadir dalam konser ini. Dia langsung pulang ke rumahnya dalam keadaan menyedihkan. Ivan tidak ambil hati insai dan kecil ini. Dia berganti topik dan bertanya kepada Raffi. Omong-omong, siapa nama mastermu? Kalau ada kesempatan, apa kamu bisa memperkenalkannya padaku? Ini. Raffi tampak bingung sejenak lalu tersenyum pahit. Masterku ini sulit dipahami. Aku tidak tahu di mana beliau tinggal atau di mana keberadaannya. Biasanya, beliau berinisiatif menemuiku dulu, barulah aku bisa bertemu dengan beliau. Adapun namanya, marganya Manaf, nama depannya Abian. Bab 345, sungguh memalukan. Begitu mengucapkan nama Abian, mata seorang Raffi yang seangkuh apapun tetap berkedip dengan hormat dan penuh kekaguman. Setelah terdiam sejenak, dia menambahkan. Meskipun masterku mahir dalam ramalan, konon itu hanya diajarkan oleh seorang temannya. Yang paling dia pelajari adalah pedang. Dia secara tidak sengaja mengungkapkan, saat muda dulu dia menggunakan pedang berat untuk menyapu segala arah. Tidak banyak orang yang bisa menjadi lawannya. Baiklah, mastermu pasti orang yang kuat. Aku berharap aku punya kesempatan untuk bertemu dengannya. Kata Ivan sambil tersenyum. Dari beberapa perkataan Raffi, masternya Raffi pasti adalah orang yang sangat kuat. Tidak perlu bahas soal pedang berat, bahkan dalam aspek ramalan saja sudah sampai pada tingkat mampu mencari keberuntungan dan menghindari kejahatan. Hal ini saja sudah sangat mengerikan. Seiring obrolan di antara mereka berdua berlalu, konser pun dimulai. Diiringi ledakan musik yang meledak-ledak, sosok Hali pun muncul di posisi yang bisa terlihat semua orang melalui lift. Segera, seluruh stadion dipenuhi dengan teriakan. Musik terdengar, Hali mulai menari dan bernyanyi. Harus diakui, dia memang sosok wanita sempurna. Suaranya yang merdu dan indah, ditambah tariannya yang makin unik. Dia seksi, memesona, lembut, dan lincah. Segala macam tarian melambai dari ujung jarinya. Dia juga sesekali berinteraksi dengan penggemarnya. Suasana di sana dipenuhi teriakan antusias dari para penonton. Baik pria maupun pria, semuanya antusias sekali. Bahkan Ivan pun turut berteriak dan bernyanyi bersama. Penampilannya membuat Yoel dan Raffi di samping Ivan merasa agak terkejut. Baru kemudian keduanya menyadari, Ivan, Tuan Reed di depannya ini tak lebih dari seorang anak muda. Anak muda yang berusia 18 atau 19 tahun. Di usia seperti ini memang seharusnya sedang suka tantangan, darah mudanya sedang menggelora. Hanya karena penampilannya sebelumnya, membuat orang-orang lupa akan usianya. Memikirkan hal ini, kedua orang itu merasa sangat mengerikan. Semacam kengerian bahwa usia seseorang dapat diabaikan. Di akhir konser, waktu sudah menunjukkan pukul 12 larut malam. Ivan mengirim pesan pamitan pada Hali. Kemudian, Ivan memberitahu Raffi 2 hari lagi Ivan akan memanggilnya untuk memberikan teknik kultivasi. Dia membawa mobil Yoel untuk pulang ke kedamaian surga. Begitu tiba di gerbang area villa, Ivan melihat beberapa mobil mewah terparkir di pinggir jalan. Ini! Melihat huruf KD di awal pelat nomor, alis Yoel melompat kaget. Keluarga Don!
Mau apa mereka di sini? Yoel tidak tahu banyak tentang keluarga bangsawan. Namun, dia juga tahu, keluarga Don jelas yang terbaik di antara keluarga bangsawan. Tidak perlu bahas yang lain-lain dulu. Dari beberapa mobilnya saja sudah terlihat. Setiap mobilnya memiliki model yang berbeda dari pasaran, dari bodi hingga logo, semuanya. 90% pemeliharaan air di seluruh provinsi Jayan berada dalam kekuasaan tangan keluarga Don. Meskipun Yoel berada di daftar kaya kota Jayan, dia tetap tidak akan bisa berhubungan langsung dengan sosok agung seperti keluarga Don. Pada saat ini, Yoel sangat terkejut melihat deretan mobil keluarga Don ini terparkir di gerbang kedamaian surga. Mereka datang mencariku. Ivan agak tidak berdaya. Hari sudah larut, tidak disangka orang-orang keluarga Don akan berada di gerbang masuk. Mereka cukup tekun juga. Tuan! Yoel secara pribadi membuka pintu mobil dan mempersilahkan Ivan untuk turun. Kaki Ivan baru mendarat, lalu pintu sebuah mobil MPV hitam terbuka. Seorang pria dan seorang wanita pun turun dari mobil. Perempuan itu adalah Nicky. Pria itu adalah seorang pria parubaya berwajah santai dengan senyum ramah, tinggi 170 cm dan berpakaian santai. Sosoknya memperlihatkan aura energi yang tak kasat mata. Dia adalah ayah Nicky, Andreas. Yoel tampak fokus melihat mereka berdua menghampiri. Karena pernah melihatnya dari kejauhan, dengan sekilas saja Yoel bisa mengenali Andreas. Keluarga Smith, orang nomor 1 di daftar orang kaya Jayan saja harus bertindak sopan saat berhadapan dengan orang-orang ini. Sampai saat ini, Yoel tiba-tiba menyadari bahwa sosok di sekitar Ivan bukanlah sosok rakyat sipil biasa. Mereka semua adalah tokoh yang kuat. Yoel makin merasa hormat pada pemuda ini. Sosok hebat Ivan sungguh sulit ditebak. Siapa pria itu? Apa kamu mengenalnya? Tanya Ivan pada Yoel. Dia, Andreas Don, putra kedua kepala keluarga Don, Johnny. Dia setara dengan putra tertua. Putra tertua Johnny sudah meninggal selama bertahun-tahun. Andreas kemungkinan besar adalah kepala keluarga Don selanjutnya. Dia punya 3 putra, 2 pria dan 1 wanita. Yang di sebelahnya adalah putri bungsunya, Nicky. Apa Anda tidak mengenalnya? Yoel sedikit bingung. Aku kenal putrinya. Ivan menanggapi dengan datar. Pada saat yang sama, Andreas dan putrinya sudah menghampiri Ivan dan Yoel. Andreas dengan hangat berjabat tangan dengan Ivan dan memperkenalkan dirinya. Dia mengangguk ke Yoel. Di sampingnya, berdirilah Nicky dengan ekspresi dinginnya. Dia persis seperti seorang murid yang meminta bantuan kakak sepupunya saat ada masalah di sekolah. Tuan Reed, kudengar dari putriku, Anda punya keterampilan medis yang sangat baik. Kalau ada waktu luang, apa bisa datang ke kediaman keluarga Don besok dan bantu periksa ayahku? Setelah basa-basi menyapa, Andreas langsung ke intinya. Dia mengundang Ivan untuk berkunjung ke kediaman keluarga Don besok. Aku sudah berbicara dengan putrimu soal ayahmu itu. Aku tentu saja akan ke sana kalau putrimu setuju akan persyaratanku. Ivan tersenyum hangat. Apa yang sudah dia putuskan tidak akan mudah untuk diubah. Selain itu, Andreas dan yang lainnya terlihat begitu tulus karena menunggu di sini sampai larut malam. Sebenarnya, mana ada yang meminta bantuan orang lain sampai rela menunggu di gerbang di waktu selarut ini? Apalagi kesan yang diberikan Andreas padanya tidak seperti wajib diberi bantuan. Andreas seperti hanya formalitas saja dan asal meminta bantuannya. Bahkan soal imbalan saja tidak disebutkan. Minta bantuan pada orang yang tidak dikenal pula. Mana ada yang meminta bantuannya seperti ini? Di lubuk hati Andreas tetap ada penghinaan terhadap Ivan. Tentu saja, penghinaan semacam ini tidak sengaja terungkap oleh mereka sendiri. Mereka memang tidak sedang menyerang Ivan, tetapi orang seperti Andreas memang memperlakukan kebanyakan orang dengan seperti ini. Syarat? Andreas menatap Nicky dengan ragu. Jelas, Nicky tidak memberitahunya tentang ini. Bagaimana aku bisa menyetujui syarat darimu? Nicky tampak dingin. Sebenarnya apa syaratnya? Apa masih ada sesuatu yang tidak bisa dipenuhi keluarga Don? Andreas sedikit penasaran. Nicky ragu-ragu dan tidak malu untuk mengatakannya. Apalagi dia tahu betul, ayahnya pasti akan sangat marah begitu dia mengatakannya. Mereka tidak hanya tidak akan meminta bantuan Ivan, kedua belah pihak mungkin akan bermusuhan. Namun, saat Nicky ragu-ragu, Ivan berkata dengan samar. Syaratnya adalah membiarkannya menjadi pelayanku. Kalau dia setuju, aku akan datang ke sana juga. Kalau tidak, semua syarat mungkin. Begitu kata-kata ini terucap. Kelopak mata dan jantung Yoel berdenyut kencang karena kaget. Pelayan? Sial. Menyuruh putri Andreas menjadi pelayan? Apa tidak salah? Yoel ingin sekali mengutuk. Apa Ivan sudah gila? Permintaan kurang ajar ini hanya bisa disebutkan kepada Nicky saja. Bisa-bisanya Ivan mengatakannya di depan Andreas. Bukankah ini sungguh mempermalukan Andreas? Bab 346, karena hal kecil, jadi rugi besar. Benar saja. Begitu kata-kata Ivan terdengar, suasana di sekitar seketika terasa begitu tegang. Andreas, yang masih tersenyum sedetik yang lalu langsung muram. Sorot matanya penuh keseriusan. Kemarahan terlihat jelas di matanya. Ivan. Andreas samar-samar memanggil Ivan. Dia menatap matanya dan berkata. Apa syaratmu? Aku tidak dengar. Coba katakan sekali lagi. Fiu. Yoel yang berdiri di samping sedikit lega. Andreas tidak langsung melampiaskan kemarahannya dan bertanya lagi. Maksudnya sudah sangat jelas. Dia ingin memberi kesempatan lagi pada Ivan. Tidak akan terjadi apa-apa asalkan Ivan tidak menyebut syarat itu lagi. Dengan kata lain, Ivan harus menurunkan egonya. Semua akan baik-baik saja asal ego turun. Nicky juga sedikit lega. Meskipun dia bangga, dia tidak ingin terjadi sesuatu pada Ivan karena dirinya. Lagi pula, jika ayahnya benar-benar melakukan sesuatu pada Ivan,
Nicky sendiri tidak berdaya dan tidak bisa menghentikannya juga. Namun, mungkinkah Ivan menurunkan egonya? Mustahil. Dia memilih berseteru dengan Andreas, tatapan tidak bisa berbohong. Sudut mulutnya masih menyeratkan jejak senyum malas. Kamu jelas mendengar apa yang aku katakan. Aku tidak perlu bilang 2 kali. Andreas mengerutkan kening. Dia menatap Ivan lekat-lekat. Kalau begini, tepat ketika Nicky dan Yoel berpikir Andreas akan menyerang Ivan, tiba-tiba, wajah Andreas kembali rileks. Keluarga Don tidak bisa memenuhi persyaratanmu. Nicky, ayo kita pergi. Setelah itu, Andreas mengajak Nicky pergi. Ayah barusan. Nicky yang berada di dalam mobil agak bingung. Andreas tidak mengambil tindakan, alhasil membuat Nicky senang dan sedikit kecewa. Jika sebelumnya ada orang lain yang berkata seperti itu, ayahnya sedari awal pasti sudah membunuh orang itu, bukan? Hari ini bisa-bisanya tidak ambil tindakan sedikit pun. Kamu ingin bertanya kenapa ayah tidak ambil tindakan pada Ivan, kan? Andreas tertawa. Alasannya sangat sederhana. Terlihat jelas sekali kamu tidak mau ayah ambil tindakan. Begitukah? Terima kasih, ayah. Baru setelah itu kekecewaan Nicky barusan menghilang. Hei. Andreas terkekeh samar. Tentu saja, ini bukan satu-satunya alasan kenapa dia tidak melakukan apa-apa. Alasan penting sebenarnya adalah karena Ivan masih muda dan orang-orang dari keluarga Havlan mengikutinya seperti rombongan. Ketika Ivan menatapnya, tidak ada kegentaran atau ketakutan di matanya. Jelas-jelas Ivan tahu, Andreas sangat mungkin menjadi penerus keluarga Don. Tetapi Ivan masih bisa bersikap seperti itu. Tidak ada yang tahu, orang kuat seperti apa, atau petarung hebat seperti apa yang berada di belakang pemuda ini. Sebenarnya, tadi itu Andreas hampir ambil tindakan jika Ivan bertindak berlebihan sedikit lagi saja. Namun, Ivan tidak demikian. Juga, ketika mereka berdua saling memandang, Andreas bahkan sengaja mengedarkan beberapa aura energi petarung untuk mencoba menekan Ivan. Alhasil, Ivan tidak bereaksi sedikit pun. Ini cukup menjelaskan ada beberapa masalah di diri Ivan. Setidaknya, Ivan adalah seorang petarung. Ivan Reed. Andreas memikirkan nama ini di benaknya. Dia belum pernah mendengar nama ini sebelumnya. Tidak ada orang bermarga Reed yang terkenal di Giant. Dia meragukan apakah Ivan berasal dari ibu kota. Tidak peduli apa, saat ini kondisi tuan besar keluarga Don sedang kritis. Waktu terus berjalan dan keluarga menghadapi perubahan dalam situasi saat ini. Ketika situasi keseluruhan berubah, Andreas tidak bisa ambil tindakan jika dia tidak sepenuhnya yakin. Jika tidak, sekalinya ada masalah, dia mungkin akan mengalami kerugian besar. Harus diketahui, Andreas sebagai ahli waris ini, bisa digantikan orang lain karena berbagai masalah. Di waktu seperti ini, jangan sampai terjadi hal kecil yang berakibat rugi besar. Hanya untuk memberi pelajaran kepada seorang pemuda, mengambil risiko sebesar itu tidak sepadan bagi Andreas. Selain itu, putrinya tidak akan benar-benar menjadi pelayan. Ayah, menurut ayah apa kakek masih bisa bertahan sampai besok? Mata Nicky dipenuhi kekhawatiran. Hidup kakeknya sedang di ujung tanduk. Paling lama hanya tersisa 1 minggu saja. Untuk menyelamatkan nyawanya, semua orang di keluarga Don memutuskan satu keputusan setelah berdiskusi. Besok, mereka akan mengumpulkan semua dokter terkenal untuk membahas rencana pengobatan. Akhirnya, setelah memutuskan rencana, tindakan penyelamatan Johnny pun dimulai. Ini adalah kesempatan terakhir. Pada saat itu, dokter pengobatan tradisional dan pengobatan modern akan hadir. Setelah melewati usaha ini, entah Johnny akan tetap hidup atau tahun depan di tanggal besok akan menjadi peringatan kematian Johnny. Makanya, Nicky mengajak Andreas kemari hanya untuk menunggu Ivan. Jelas sekali. Hasil akhirnya tidak seperti yang Nicky harapkan. Kehadiran ayahnya pun sama sekali tidak membantu. Nicky, kamu tenang saja. Pria yang beruntung punya keberuntungannya tersendiri. Kakek pasti akan selamat. Andreas menenangkan Nicky. Besok akan menjadi penentuan nasib baik untuk Nicky ataupun Andreas. Tetapi, Andreas lebih berharap ayahnya bisa selamat. Lagi pula, masih banyak hal di keluarga Don yang belum berhasil diserahkan. Saat ayahnya tiada, seluruh keluarga pasti akan melewati masa-masa pertikaian. Tuan, lain kali saat Tuan bertemu dengan Andreas, Tuan harus lebih sopan. Di depan kedamaian surga, Yoel mengantar segerombolan orang keluarga Don dengan ketakutan. Dia tidak bisa tidak mengingatkan Ivan. Kabarnya Johnny sakit parah. Sepertinya itu benar. Kelak Andreas mungkin akan menjadi kepala keluarga Don. Yoel tidak membahasnya lebih lanjut. Tidak perlu membahas hal yang lebih mengejutkannya lagi. Kamu tenang saja. Ivan menepuk bahunya. Kamu pulang saja. Baiklah, Tuan. Kalau ada apa-apa, langsung hubungi aku saja. Atau hubungi Sebastian. Bahkan di tengah malam pun, kedamaian surga masih terang benderang. Segala macam lampu di pinggir jalan membuat seluruh kedamaian surga seperti taman besar. Sekilas saja terlihat begitu mencolok di mata. Ivan berjalan di sepanjang jalan dan kembali ke villa nomor 9 tempat dia dan Ellen tinggal. Lampu di dalam villa masih menyala. Begitu masuk, Ivan melihat 2 sosok cantik. Ellen mengenakan pakaian rumahan yang tipis dan sedang fokus di depan laptop. Cassie sedang berbaring santai di sofa, sudah tertidur sambil memegang sebuah buku. Sayang, kamu masih bekerja selarut ini? Sambil merayap di tubuh Ellen, Ivan berbisik lembut di telinganya. Bukankah aku ini sedang menunggumu? Ellen mematikan laptopnya dan membalikkan tubuhnya ke samping. Wajah cantiknya seperti mutiara di bawah cahaya yang tanpa celah. Kalau begitu ayo kita pergi. Ivan tersenyum lalu meraih tangannya dan menariknya ke atas. Tetapi,
setelah Ellen bangun, dia tidak terus berjalan. Sebaliknya, dia melirik Cassie. Ivan pun terkejut. Dia agak canggung. Kemarin lusa, ada sesuatu di antara Ivan dan Cassie. Ellen yang berbalik badan pun mengetahuinya. Hal ini masih belum dibahas oleh Ivan dan Ellen. Ivan mengira Ellen akan mempertanyakannya. Namun, Ellen berkata, "Cassie sudah tidur. Kamu cepat gendong ke kamarnya." Ivan tak habis pikir. Gendong Cassie ke kamarnya? Bagaimana? Ellen pura-pura marah. Sudah menidurinya, langsung lupa begitu saja? Tidak, tidak, tidak. Maksudku, gendong ke kamar yang mana? Tentu saja ke kamar kita. Sial! Kamu tidak mau? Mau, mau. Haha. Ellen mendengus. Dasar bajingan, lain kali bersikap baiklah pada sahabatku. Dia harus punya apapun yang aku punya, mengerti? Oke, oke, oke. Sayang, semua keputusan ada di tanganmu. Bab 347, terkadang kuat terkadang lemah. Dengan hati yang bersemangat dan tangan gemetar, Ivan dengan mudah menggendong Cassie dan menaiki tangga, diikuti oleh Ellen. Di dalam kamar, Ellen sedikit gugup, jantung kecilnya berdetak dengan cepat. Cassie juga begitu. Meskipun mudah bagi Ivan untuk menggendongnya, sentakan ketika dia naik ke atas sudah membuatnya terbangun. Tetapi, saat ini, Cassie terpaksa pura-pura tidur dan tidak berani membuka matanya. Wajah cantiknya sedikit merah, seolah-olah wajahnya sudah dirias. Rupanya saat malu-malu begitu memesona. Keduanya saling menempel satu sama lain. Ivan bisa merasakan suhu, napas, dan detak jantung yang makin cepat dari keduanya. Dia bukan seorang pendeta, juga bukan seorang santu, juga bukan seorang kasim. Menghadapi dua gunung kembar yang putih mulus dan tampak dingin itu, Ivan tentu saja tidak bisa duduk diam tanpa mengacak-acaknya. Dini hari, ketika Ivan bangun, sekilas saja dia melihat keadaan lantai sangat berantakan. Ivan tidak mengganggu mereka. Setelah sarapan, dia mulai fokus pada buku itu dan mengekstrak teknik yang cocok untuk Raffi dari metode kultivasi primordial. Selain itu, dia juga menuliskan pengalaman kultivasinya sendiri dan berbagai tindakan pencegahan di buku catatan. Prosesnya sangatlah panjang. Tanpa sadar waktu berlalu begitu cepat. Dari pagi hingga makan siang, Ivan masih terus sibuk. Sementara itu, kediaman keluarga Don. Hari ini sangat sibuk. Mobil dan helikopter mewah tiada hentinya berdatangan. Satu persatu, dokter terkenal dari dalam dan luar negeri mendatangi kediaman keluarga Don di desa wisata. Bahkan, di antara mereka, ada juga dokter yang membawa peralatan medis canggih mereka sendiri. Semuanya hanya demi mengobati Johnny. Tidak hanya dokter. Bahkan ada beberapa orang pintar juga. Selain itu, semua anggota keluarga Don juga telah tiba. Istri, anak, cucu, dan cicit Johnny. Lebih dari 100 anggota inti keluarga Don mengesampingkan semua jadwal mereka dan berkumpul di sini. Seluruh desa wisata tempat keluarga Don berada mengumumkan peningkatan proyek, akan sepenuhnya ditutup kecuali untuk kendaraan tertentu. Di dalam ruang konferensi, setelah master pengobatan tradisional dan pengobatan modern, ahli feng shui, orang pintar, peramal, dan lain-lain berdiskusi, mereka memutuskan satu keputusan. Tidak ada cara untuk menyelamatkan Johnny. Cara yang paling optimis adalah memperpanjang hidupnya. Mereka bisa membuat Johnny hidup lebih lama lagi setidaknya 3 bulan ke depan. Setelah diskusi keluarga Don, meskipun sejumlah kecil orang tidak setuju, akhirnya istri Johnny sendiri yang membuat keputusan. Istri Johnny, Novi Tamara memutuskan untuk mengadopsi metode memperpanjang hidup. Bagaimanapun, 3 bulan sudah cukup untuk serah terima semua kekuasaan keluarga Don. Beberapa orang yang tidak mampu bertahan setelah serah terima mungkin bisa hidup dengan tenang, bahkan jika mereka adalah orang biasa di kehidupan ini. Rencananya pun sudah ditentukan. Dengan bantuan 3 orang pintar yang mahir dalam metafisika, jiwa dan roh Johnny disempurnakan dan ditekan untuk menghindari krisis hidup dan mati. 2 ahli pengobatan modern yang sangat canggih bertanggung jawab atas operasi Johnny. Langkah pertama operasi adalah mengubah jantung Johnny menjadi jantung mekanis eksternal untuk saat ini. Pada saat yang sama, seluruh darah tubuh diganti 1 kali. 5 master pengobatan tradisional dari sekolah pengobatan tradisional terbaik menggunakan jarum prak untuk merangsang titik akupuntur dan menggunakan pil untuk meringankan penderitaan Johnny. Orang-orang ini adalah tokoh papan atas di seluruh kota Giant. Bahkan, nama mereka berada di urutan atas di seluruh kerajaan Dragon Fury. Begitu banyak orang yang bekerja sama ini masih belum berhasil menyelamatkan Johnny. Nyawa Johnny sudah dipertaruhkan. Kali ini, setara dengan merampok seseorang di tangan malaikat pencabut nyawa. Bisa dibayangkan kesulitan saat prosesnya. Sekalipun mereka bekerja sama, mereka tidak sepenuhnya yakin. Perawatan dimulai pukul 10 pagi dan berlangsung hingga pukul 3 sore. Barulah 10 orang keluar dari ruang operasi. Segera, kerumunan mengelilingi Novi. Semuanya, bagaimana kondisi, Johnny? Novi berusia lebih dari 60 tahun, tapi perawatan tubuhnya sangat baik. Dia terlihat tidak jauh berbeda dari seorang wanita berusia 50-an. Selain itu, meskipun dia sudah tua dan seorang wanita, dia juga seorang master tingkat 9. Untuk saat ini masih belum tahu. Beliau belum bangun. Kita masih harus menunggu beberapa saat untuk mengetahui hasilnya. Kalau kalian ingin mengetahui hasilnya, kalian bisa pergi ke ruang observasi. Setelah kerumunan itu memberi jalan, 10 orang yang menyelamatkan nyawa Johnny pun langsung pergi ke ruang observasi medis. Di ruang observasi ada berbagai monitor, menunjukkan berbagai karakteristik tanda-tanda vital kehidupan Johnny. Saat ini, hanya ada detak jantung yang samar. Sisa data lainnya semuanya nol. Di ruang observasi, lampu merah yang mewakili bahaya pun menyala. Sesampainya di ruang observasi, ahli pengobatan modern terkemuka, Window Jacobs,
mulai membuat berbagai penyesuaian pada instrumen. Dia mengendalikan beberapa chip mekanis pada tubuh Johnny melalui jaringan anti terlambat, mencoba membangunkannya. Ruang observasi. Suara jarum bahkan bisa terdengar. Hening bukan main. Semua orang menatap layar lebar dengan saksama. Sekitar 30 detik. Dit! Suara tajam terdengar, lampu merah tiba-tiba melonjak dan berubah menjadi hijau. Sementara itu, semua karakteristik kehidupan mulai berdetak, data pun akhirnya muncul. Window menghela napas lega. Orang-orang yang sedari tadi gugup akhirnya merasa lega. Pada saat ini, hasil dari skema ini terbukti dengan sendirinya. Sukses. Kepala keluarga Don, Johnny bisa hidup lebih lama. Bagus. Haha. Bagus. Mereka semua seketika gembira. Operasi ini jelas merupakan proyek yang dijalankan oleh profesional medis yang jauh di atas para ahli medis profesional di luar sana. Operasi ini sangat menantang. Jantung mekanis saja, bahkan jika sains cukup dikembangkan saat ini, proyek ini sangat langka di seluruh bidang medis. Para anggota keluarga Don secara alami sangat bahagia. Tapi, Tuan Johnny perlu menggunakan mesin untuk mempertahankan hidupnya. Berbagai kegiatan akan dibatasi, tetapi berbicara, makan, dan sebagainya tidak masalah. Tuan Johnny tidak boleh olahraga keras, jantungnya adalah jantung mekanis luar, jadi beliau tidak bisa bergerak di area yang luas. Window memberitahu Novi dan yang lainnya. Kondisinya masih belum stabil sekarang. Nyonya Novi, Nyonya boleh mengunjunginya. Sisanya baru bisa menjenguk 3 hari lagi. Sekalipun mengunjungi, tidak boleh lebih dari 3. Window masih belum selesai berbicara. Tiba-tiba. Wush! Wush! Lampu yang baru saja berubah menjadi hijau tiba-tiba melompat menjadi merah. Dan alarm melengking terdengar dari ruangan saat lampu merah kembali menyala. Seketika, semua orang di ruang observasi berbalik. Window dan yang lainnya segera berbalik melihat layar lebar di belakang mereka. Segera, raut wajah Johnny tiba-tiba berubah. Pucatnya melebihi orang yang sudah meninggal. Mereka malah melihat detak jantung dan kecepatan aliran darah Johnny menurun dengan cepat. Di cermin 2 arah itu, ada fluktuasi yang sangat abnormal dalam berbagai peluang hidup, terkadang tinggi dan terkadang rendah, terkadang kuat dan terkadang lemah. Bab Bab 348, Jeritan Kesakitan. Ah! 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 Di sebelah, Johnny, yang seharusnya koma, tiba-tiba menjerit kesakitan. Di layar lebar, bisa terlihat jelas melalui pemantauan presisi tinggi dari pantauan langsung. Pada saat ini, wajah Johnny pucat pasi dan matanya melotot keluar, seolah-olah dia sangat kesakitan. Jelas-jelas diberi obat bius, jelas-jelas baru selesai operasi dan sulit untuk bergerak. Tetapi, seluruh tubuhnya gemetar. Keringat dingin benar-benar membasahi pakaian pasien yang dikenakannya. Bisa dibayangkan. Rasa sakit seperti apa yang dideritanya saat ini. Kenapa ini? Kenapa ini? Di ruang observasi, Novi tiba-tiba terhuyung sambil menatap layar lebar. Kemudian, tangan lain Novi menarik Window. Katakan padaku, apa yang terjadi? Window hanyalah orang biasa. Bagaimana dia bisa menahan kekuatan Dewa Perang tingkat ke-9? Dia sangat takut sampai wajahnya panik tidak karuan. Nyonya Novi! Novi menyadari kejanggalan itu dan perlahan melepaskannya. Tuan sebenarnya kenapa? Cepat katakan padaku. Seorang pria tua di samping Novi turut emosi. Dia meraih pundak Window dan mengguncangnya. Mata pria tua itu memerah, seolah dia bisa menangis kapan saja. Sorot mata yang muram, dengan kacamata rabunya tampak penuh kekhawatiran dan kepanikan. Dia adalah kepala pelayan keluarga Don. Juga kawan Johnny. Bernama Sajito Trava. Semua orang bisa memahami perilaku Sajito saat ini. Di seluruh keluarga Don selain Novi, Sajito yang berhubungan paling baik dengan Johnny. Saat muda dulu, persahabatan Johnny dan Sajito sangatlah dalam. Status Sajito sangatlah tinggi di keluarga Don. Bahkan anak-anak kandung Johnny saja tidak bisa dibandingkan dengan Sajito. Di antara anggota keluarga Don, jika ditanya siapa yang tidak ingin Johnny meninggal, jawabannya tentu saja Sajito. Semua orang tahu. Begitu Johnny meninggal, status Sajito pasti akan anjlok. Bahkan dia mungkin akan langsung pensiun. Begitu Kaisar menjadi punggawa, hukuman ini berlaku untuk pegawai istana dan juga keluarga. Tolong perhatikan sikapnya. Window mengerutkan kening, sedikit tidak senang lalu menyingkirkan tangan Sajito. Aku juga tidak tahu apa yang sedang terjadi. Aku harus memeriksanya dulu. Window baru saja akan pergi. Tiba-tiba terjadi perubahan lagi. Johnny yang masih kejang-kejang barusan tiba-tiba diam seperti mesin yang kehabisan baterai. Angka dan kurva pada instrumen jatuh dengan cepat layaknya pasar saham. Ada sedikit pasang surut dalam perjalanan turun, kemudian mulai jatuh dengan cepat. Sebenarnya apa yang terjadi? Window sudah menjadi dokter selama lebih dari 30 tahun dan belum pernah melihat situasi seperti itu sebelumnya. Tidak peduli apa yang sedang terjadi, fluktuasi Tuan Johnny makin rendah setiap saatnya. Kalau begini, aku khawatir paling lama hanya akan bertahan 1 jam saja. Seorang pria tua mengenakan kacamata hitam yang tahu sedikit tentang kedokteran dan terutama mempelajari teknik kultivasi berbicara dengan sungguh-sungguh. Samar-samar bisa melihat di balik kacamata hitamnya, pupilnya sebenarnya kosong dan tidak ada bola mata. Tetapi, dia seolah bisa melihatnya. Dia melihat layar lebar dan entah bagaimana juga dia melakukannya. Bagus. Window mengangguk. Kemudian, sekelompok ahli medis pun kembali memasuki ruangan Johnny dan memeriksa keadaan tubuhnya.
Namun, mereka semua kebingungan. Jelas-jelas semuanya normal. Kenapa fluktuasi hidupnya bisa tidak normal? Selain itu, grafiknya terus menurun pula. Hanya tersisa 1 jam kurang. Kalian, persiapkan pemakamannya. Window dan para ahli medis lainnya masing-masing terlihat serius, tertekan, dan tidak nyaman. Meski orang-orang ini sudah lama terbiasa melihat kehidupan dan kematian. Dalam hidup mereka, mereka tidak tahu berapa banyak orang dan berapa banyak keluarga yang sudah mengalami perpisahan karena kematian. Sebagai dokter, mereka masih mempertahankan perjuangan menyelamatkan nyawa orang lain. Setiap kali seseorang meninggal dari tangan mereka, mereka tidak hanya akan merasa kehilangan, juga merasakan waktu seolah berhenti dan kebingungan hidup. Johnny, pemimpin keluarga bangsawan, memiliki kekayaan besar dan masih gagal mengalahkan penyakitnya. Seolah langit juga merasakan satu generasi raksasa kota Giant akan segera meninggalkan dunia. Langit yang cerah berangsur-angsur menjadi gelap, ada badai petir samar yang mendekat. Apa? 1 jam? Bagaimana bisa? Bukankah kalian bilang bisa memperpanjang usianya sampai 3 bulan ke depan? Apa bisa diselamatkan lagi? Semuanya, tolong bantuannya. Terdapat 100 lebih anggota keluarga Don saat hasil ini diumumkan. Ada yang diam, ada yang berlinang air mata, ada yang bingung, dan ada yang memaki. Sulit untuk membedakan bagaimana perasaan mereka yang sebenarnya. Tetapi yang pasti, suara-suara ini berbalut menjadi kericuhan di sana. Semuanya, inilah fakta saat ini. Semoga kalian bisa menerimanya. Window menggelengkan kepalanya. Kalian mohon tenang, agar beliau bisa menghabiskan 1 jam terakhirnya dengan tenang. Oke? Suara semua orang akhirnya sedikit lebih tenang. Novi masih menangis, air matanya terus mengalir seperti mutiara yang pecah. Klap! Kepala pelayan Sajito bahkan berlutut di pintu kamar Johnny. Dia menundukkan kepalanya, menutupi wajahnya sambil terseduh-seduh. Sekelompok orang dari keluarga Don berangsur-angsur terdiam. Mereka berdiri di tempat mereka berada, bingung harus berbuat apa. Di langit yang gelap, saat ini tetesan air hujan sebesar kacang membasahi bumi. Kedengarannya seperti ada orang yang sedang menyaring kacang. Adegan ini membuat orang-orang kian sedih dan berat hati. Mata Nicky memerah, air matanya sudah mengalir. Di sampingnya, orang tua dan 2 kakaknya terdiam. Lantas, apa tidak ada orang yang bisa menyelamatkan kakek buyut? Di tengah kerumunan, seorang anak bertanya dengan suara pelan. Dia adalah cicit Johnny. Rambutnya dikuncir dan matanya yang polos juga memperlihatkan sedikit kesedihannya. Pasti ada keajaiban. Ujar ibunya dengan lembut. Keajaiban. Mata jernih Nicky berkedip-kedip. Dia mengeluarkan selembar kertas putih penuh lipatan dari sakunya. Kertas putih itu dibuka dan serangkaian angka terlihat di atasnya. Nicky mengeluarkan ponselnya dan berjalan ke sebuah sudut ruangan di sana. Dia mengetik satu persatu nomor di sana. Kedamaian surga. Raffi sedang berkultivasi di tengah hujan. Sudah sekitar 1 jam sejak dia datang ke kedamaian surga. Selama 1 jam ini, dia telah berkultivasi sesuai dengan metode kultivasi yang diberikan oleh Ivan. Ivan membimbingnya dari samping. Saat hujan turun, Raffi seolah tidak menyadarinya. Dia benar-benar diam di dunianya sendiri. Wush! Terdengar dengungan logam seperti pisau roh di depannya. Pisau biru melayang dengan sendirinya di depannya. Pisau itu berputar di sekelilingnya terus-menerus. Lapisan bun beku muncul di atas bilahnya. Air hujan yang menetes di atasnya langsung mengembun menjadi es dan es itu melewati Raffi lalu jatuh ke tanah satu persatu. Pemandangan itu terlihat sangat spektakuler. Wush! Pada saat ini, Raffi membuka matanya dan meraih bagian pisau biru di udara. Dia membelah udara membentuk kurva setengah busur. Wush! Pada saat ini, ruang hampa seolah telah dipotong menjadi 2 bagian. Dengan udara yang terpotong cepat, air hujan tak kunjung turun ke tanah. Pisau dilempar lalu ditangkap kembali. Dalam hitungan kejapan mata. Bang! 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 Boom! 3 detik setelah menangkapnya. Saat bilahnya lewat, pepohonan, batu besar, dan bebatuan dalam jarak 50 meter semuanya terpotong dan terbelah menjadi 2. Pohon di belakangnya terus bergoyang seperti dilengkapi sebuah mesin. Boom! Setelah 3 detik lagi, pohon itu tidak bisa menahan tekanan yang mengerikan itu lagi. Pohon tersebut tiba-tiba terbelah dan meledak terpisah. Terlihat jelas, setiap potongannya menyisakan lapisan es tebal yang dinginnya sangat menusuk tulang. Terima kasih banyak, Tuan. Melihat hasil ini, Raffi sangat senang dan membungkuk kepada Ivan. Hanya ada pemujaan dan kengerian di hatinya. Dia hendak mengucapkan beberapa patah kata lagi, tapi Ivan melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh dan mengeluarkan ponselnya. Di ponsel, muncullah deretan nomor tidak dikenal. Nomor itu sudah menelponnya 12 kali. Bab 349, kamu Andreas, juga tidak bisa. Sejak 10 menit yang lalu. Ponsel Ivan terus bergetar di sakunya. Namun, Ivan tidak mengangkatnya. Karena Raffi telah berlatih kultivasi sampai pada titik kritis dan membutuhkan bimbingannya, ditambah nomor itu tidak dikenal. Hanya segelintir orang yang tahu nomor Ivan. Nomor itu telah menelponnya 12 kali berturut-turut. Jelas, nomor itu tidak salah nomor. Begitu Raffi berhasil, Ivan langsung mengangkatnya. Dengan Ivan? Suara wanita yang lemah terdengar dari seberang telepon. Ivan tahu. Ini adalah panggilan masuk dari Nicky. Suaranya penuh isak tangis, jelas suasana hatinya sedang tidak baik. Ya, ini aku. Kata Ivan dengan tenang. Aku setuju menjadi pelayanmu. Tolong, aku mohon kamu datang dan selamatkan kakekku.
Setelah mengatakan ini, Nicky hampir pingsan di sudut villa keluarga Don. Dia meringkuk dan berjongkok di sudut dinding. Air mata terus mengalir dan tubuh kecilnya sedikit bergetar. Nicky tidak ingin menyetujuinya. Namun, dia tidak punya pilihan. Nyawa Johnny dipertaruhkan. Benar-benar tidak ada banyak waktu lagi. Saat ini tinggal menunggu hitungan menit saja. Keluarga sudah mulai mempersiapkan prosesi pemakaman untuk Johnny. Ivan adalah harapan terakhirnya. Nicky sendiri tidak tahu mengapa dirinya punya ide ini. Dari hal identitas dan statusnya, rasanya sedikit tidak masuk akal. Tetapi, indera keenamnya mengatakan kepadanya bahwa Ivan mungkin adalah penyelamat hidup terakhir kakeknya. Baiklah. Suara magnetis Ivan terdengar dari teleponnya. Tunggu aku di gerbang. Kamu cepat sedikit, ya. Kakekku tidak punya banyak waktu. Nicky berdoa. Semoga kesombongan dirinya saat pertama kali bertemu Ivan sudah tidak ada lagi. Dag, dag, dag. Tidak sampai 20 menit. Di atas desa wisata tempat keluarga Don berada, terdengar suara sayap helikopter berputar. Begitu mereka mendekati desa wisata, mereka menerima peringatan. Desa wisata ditutup sementara untuk umum, silakan pergi. Desa wisata ditutup sementara untuk umum, silakan pergi. Helikopter melayang tinggi di langit dan masih saja berdiam di sana. Di bawah helikopter, Nicky melihat ke langit dan tidak yakin apakah itu Ivan. Saat dia hendak menelepon untuk bertanya, tiba-tiba, pintu kabin terbuka. Sesosok tubuh melompat turun dari ketinggian 40 hingga 50 meter. Bam! Sebuah sosok mendarat ringan di depan Nicky. Wajah yang akrab pun terlihat sehingga membuat Nicky langsung tercengang. Orang itu tentu saja Ivan. Nicky benar-benar tidak menyangka dia akan muncul di hadapan dirinya seperti ini. Wajah cantiknya pun seketika pucat. Ivan melompat dari ketinggian 40 hingga 50 meter, tapi tidak terluka dan mendarat dengan mantap. Hal paling aneh adalah, tidak ada jejak kaki atau fluktuasi di tanah. Metode dewa macam apa ini? Sementara itu, satu orang lagi turun dari helikopter. Hanya saja, orang itu tidak melompat. Dia berjalan menuruni tangga. Tetapi, tangga yang dituruninya hanya 3-5 anak tangga saja. Tak lama kemudian, orang itu pergi ke belakang Ivan. Nicky, lama tidak bertemu. Sapa Raffi. Raffi! Nicky terkejut. Bagaimana kalian bisa datang bersama? Yang satu adalah putra dari keluarga Walker, yang lainnya adalah putri dari keluarga Don. Mereka hampir seumuran jadi tentu saja mereka saling mengenal. Tetapi Nicky sedikit tidak mengerti. Dengan keras kepala Ivan dan kepribadian sombong Raffi, bagaimana keduanya bisa bersatu? Aku pengikut Tuan, jadi tentu saja aku harus mengikutinya. Jawab Raffi mengonfirmasinya. Jika sebelumnya, dia mungkin sangat mengelak terhadap kata pengikut. Akan tetapi, saat ini, dia malah mengucapkan kata pengikut dengan besar hati. Dengan kata lain, Ivan benar-benar menaklukkannya. Harus diketahui. Sore harinya, Ivan hanya memberinya buku catatan compang-camping. Dia berkultivasi sesuai dengan metode kultivasi yang tertulis di buku catatan. Hanya dalam waktu 1 hingga 2 jam, dia menerobos alam asli. Raffi yang sekarang sudah menjadi Grandmaster Agung. Kecepatan yang mengerikan seperti ini, tidak peduli sekuat atau mengerikannya dia dulu, butuh waktu 3 hingga 5 tahun untuk mencapai tingkat ini. Bagaimanapun, dia hanya Grandmaster tingkat ke-7 sebelumnya. Masih ada 2 tingkat lagi dari Grandmaster tingkat ke-9. Sungguh perjalanan yang jauh untuk mencapai puncak tingkat ke-9. 2 jam melampaui waktu yang seharusnya memakan 3 hingga 5 tahun. Apa salahnya menjadi pengikut? Hanya bisa berkata, enak sekali. Terlebih lagi, dia masih memiliki pengarah jiwa di tubuhnya. Pengikut? Kamu? Nicky merasa sulit untuk percaya. Tetapi, Nicky belum sempat mengajukan lebih banyak pertanyaan, Ivan sudah berkata. Masih belum memimpin jalan? Apa kakekmu masih punya banyak waktu? Pikiran Nicky kembali sadar dan dia buru-buru berkata. Hah? Ivan bertanya. Kamu memanggilku apa? Nicky dengan lembut menggigit bibir merahnya dan akhirnya berkata. Tuan, silakan masuk ke mobil. Kemudian, Nicky secara pribadi membuka pintu mobil MPV hitam di depannya untuk Ivan. Ivan secara alami naik ke tempat duduknya. Raffi pun mengikuti Ivan tanpa ekspresi, sementara Nicky duduk di sisi yang berlawanan. Mereka hanya diam saja di sepanjang perjalanan. Masing-masing terbuai dalam pikirannya sendiri. Ivan melihat keluar jendela dan melihat segala sesuatu di sekitarnya dengan penglihatan batinnya. Dari jauh, sebuah villa megah pun terlihat. Banyak pengawal dan penjaga yang menjaga di luar pintu. Sebelum masuk, suasana sedih sudah bisa terasa. Semua orang tampak kusyuk dan dari waktu ke waktu bisa mendengar beberapa isak tangis. Suka dan duka manusia tidak saling mengikat. Hati Ivan masih datar seperti air. Setelah melewati pemeriksaan ketat, dia akhirnya sampai di kediaman keluarga Don. Itu nenekku, Novi. Di sebelahnya adalah kepala pelayan Sajito. Ayahku, Andreas, kamu sudah kenal. Itu adalah saudara ayahku, pamanku, dan istri, anak, dan cucu-cucu mereka. 2 orang itu kakakku, itu ibuku. Begitu Nicky keluar dari mobil, dia memperkenalkan beberapa orang penting di sana kepada Ivan dengan suara rendah. Termasuk dokter kelas atas dari segala penjuru. Saat ini, kebanyakan orang sedang duduk di ruang tamu di lantai 1. Semua orang bergiliran memasuki ruang rawat Johnny untuk mengunjunginya. Nicky! Melihat Ivan, Andreas mengerutkan kening dan segera melangkah maju. Kenapa kamu memanggilnya ke sini? Hah? Raffi, kamu datang juga?
Seperti Nicky, Andreas terkejut melihat Raffi. Tetapi, ada senyum di wajahnya, yang sangat berbeda dari saat dia berhadapan dengan Ivan. Paman. Raffi tersenyum. Aku datang bersama Tuan Reed untuk mengobati Tuan Johnny. Andreas menatap Nicky. Nicky mengangguk pelan. Ayah, ini satu-satunya cara. Tuan Reed adalah harapan terakhir kita. Kamu panggil dia apa barusan? Kata Tuan seolah menusuk saraf Andreas. Ekspresi wajahnya tiba-tiba berubah. Nicky mengepalkan tinjunya dengan erat. Ayah, aku sudah setuju menjadi pelayannya. Lancang sekali kamu. Kamu ini putriku. Johnny sedang sekarat. Andreas yang sudah dalam suasana hati yang berat, seketika sangat marah. Dia langsung menampar Nicky hingga membuat wajah Nicky pucat. Hanya saja, tamparannya belum mendarat. Pergelangan tangannya sudah dicengkram. Raffi, ini masalah keluarga Don. Kenapa? Apa keluarga Walker kalian ingin ikut campur juga? Mata Andreas sedikit menyipit, pikirannya kian tidak karuan. Kekuatan Grandmaster Agung melonjak, tetapi dia masih tidak bisa mengguncang Raffi. Hatinya sangat terkejut. Anak ini baru berusia 20 tetapi dia sudah memiliki kekuatan sebesar itu? Memangnya kenapa kalau dia putrimu, Andreas? Apa statusnya sangat tinggi? Aku ini penerus keluarga Walker, bukankah sama saja aku juga bisa menjadi pengikut Tuan Reed? Ekspresi Raffi datar dan acuh tak acuh. Beruntung sekali dia bisa menjadi pelayan Tuan. Ini adalah berkah untuk keluarga Don. Sekarang, Nicky bukan hanya putrimu, tapi juga pelayan tuanku. Tanpa izin tuanku, tidak ada yang diizinkan mengambil tindakan. Kamu, Andreas, juga tidak bisa. Bab 350, ini. Suara Raffi tampak acuh tak acuh dan tidak bermoral. Andreas mengerutkan kening dan menatap Ivan dengan ragu. Tatapan Ivan terlihat sangat tenang, dengan tangan di belakang punggungnya. Dia baru berusia 18 atau 19 tahun. Tetapi, dia memiliki kedewasaan yang seharusnya tidak dimiliki anak seusia itu. Andreas ingin mencari tahu tentang Ivan, tetapi Ivan membuatnya tidak bisa menebak. Apa Raffi termasuk pengikut orang ini? Dia, sebenarnya dari mana asalnya? Andreas terkejut dalam hati. Meskipun dia jarang berhubungan dengan Raffi, dia tahu karakternya. Dia termasuk tipe orang yang sombong, angkuh, tidak bermoral, dan menolak untuk patuh atau takut pada siapapun. Mungkin dia bisa menahan diri di luar sana, tetapi, setidaknya di Giant, seperti itulah dia. Orang seperti dia tidak mungkin semudah itu menjadi pengikut orang lain. Andreas, apa yang terjadi? Apa yang terjadi di sini sudah lama menarik perhatian semua orang di keluarga Don. Novi pun melangkah maju dan bertanya. Bu, tidak ada apa-apa. Aku hanya bercanda dengan teman Nicky. Andreas tidak ingin menimbulkan masalah dan hendak menarik kembali tangan yang dicengkeram Raffi. Akan tetapi, Raffi tidak melepaskannya. Tidak dibiarkan lepas sedikit pun. Ada apa ini? Novi tidak bodoh. Bagaimana mungkin dia tidak menyadari ada yang tidak beres? Dia sedikit mengernyit dan menatap Raffi. Raffi, ini adalah keluarga Don. Bahkan kalau ayah dan kakekmu datang ke sini, mereka juga harus menyingkirkan kesombongan mereka. Masih belum mau lepaskan tangan itu? Raffi, jangan lancang! Raffi, kenapa kamu datang ke kediaman keluarga Don? Raffi! Semua orang di keluarga Don berteriak. Jika itu orang lain, mungkin akan takut pada Raffi. Namun di sini, tidak ada yang akan takut. Dalam hal status keluarga Don di antara keluarga bangsawan menduduki peringkat pertama. Sedangkan keluarga Walker menduduki peringkat ketiga. Kekuatan keluarga Don jauh lebih kuat dibandingkan keluarga Walker. Perihal identitas, jika bisa berada di sini, bukankah itu artinya keluarga Don dipandang penting? Serangkaian teguran datang silih berganti. Akan tetapi, Raffi tidak menghiraukannya. Nicky hendak menjelaskan, tetapi dia tidak punya cara untuk menyela. Pada saat ini, Ivan melirik, barulah Raffi melepaskan tangan Andreas. Kemudian, dia melangkah maju ke depan Novi. Suamimu tidak punya banyak waktu. Kalau kamu punya waktu untuk memamerkan status keluarga Don di sini, lebih baik kamu buka jalan dan biarkan aku menyelamatkan suamimu. Aura Ivan sangat kuat. Perkataannya yang tenang itu terngiang-ngiang di telinga semua orang. Suara cemooh di sekitarnya menjadi hening seketika. Novi baru saja mau bicara, tetapi Ivan berkata lagi. Tidak masalah kamu percaya padaku atau tidak. Aku sudah berjanji pada Nicky untuk bertindak, jadi siapapun yang menghentikannya akan mati. Ivan tidak punya waktu dan tidak ada waktu luang untuk membuktikan kehebatan dirinya. Begitu selesai berbicara, dia berjalan ke depan dan menaiki tangga. Zeng! Semua orang hendak mengejarnya. Raffi sudah menghunuskan pedang panjangnya dan berjaga di tangga. Tatapannya dingin. Siapapun yang berani melangkah maju, langkahi dulu mayatku. Raffi, kamu gila. Ini adalah keluarga Don, kamu jangan lancang. Di tengah kerumunan, kepala pelayan yakni Sajito memimpin dan maju. Di saat yang sama, aura energi di dalam tubuhnya meledak. Orang ini, ternyata adalah seorang Grandmaster. Kekuatannya tidak lebih lemah dari Andreas. Dia bahkan jauh lebih kuat. Tidak hanya itu, Sajito menyuruh dua orang kuat lainnya masuk ke dalam. Mereka adalah kekuatan terbesar dari keluarga Don. Dua orang Grandmaster Agung. Biasanya, keduanya sangat jarang terlihat. Mereka menghabiskan sebagian besar waktu mereka untuk melakukan kultivasi. Hari ini adalah hari untuk memutuskan hidup dan mati Johnny, oleh karena itu mereka diam-diam menjaganya. Sajito, bergabung dengan dua Grandmaster Agung itu, lalu mendekati Raffi. Jangan, kepala pelayan Sajito, dia tidak bermaksud jahat. Dia hanya ingin menyelamatkan kakek.
Nikki melangkah maju dan berdiri di samping Raffi. Nikki, menyingkirlah. Sajito berkata. Tuan Joni sudah cukup menderita. Melihat waktu yang terus berjalan seperti ini, apa kamu ingin menambah penderitaannya lagi? Nikki, jangan macam-macam. Cepat ke sini. Andreas berteriak dengan wajah panik. Nikki! Ibunya juga berteriak. Nikki mengabaikan mereka dan menatap Novi. Nenek, beri dia kesempatan ya. Dia adalah harapan terakhir kakek. Percayalah, dia benar-benar seorang dokter terkemuka. Gadis kecil, bukankah kami juga dokter terkemuka? Di tengah kerumunan, Window berkata. Aku mengerti perasaanmu, tapi kita sebaiknya tidak menambah penderitaan Tuan Juni lagi. Window berkata dengan sungguh-sungguh. Orang-orang ini bisa dibilang menjadi eksistensi teratas dalam dunia pengobatan tradisional dan modern. Di antara mereka, bahkan ada master yang paham teknik kultivasi. Mereka bekerja sama saja tidak bisa menyelesaikan masalah ini. Sedangkan Ivan hanya sendirian. Bagaimana dia bisa melakukan itu? Bagaimana mungkin dia bisa mengobati Joni? Ketika mereka berdebat dan berbicara, Ivan sudah memasuki bangsal Joni dirawat. Setelah melihatnya sekilas, dia sudah langsung membuat perhitungan. Terlepas dari apa yang terjadi, dia langsung bertindak. Pertama, dia mematikan pemantauan di ruangan itu, lalu melepaskan jantung mekanik eksternal dan mengembalikan fungsi jantung aslinya. Kemudian, jarum perak ditusukkan ke pembuluh darah utama. Lalu energi dari roh dialirkan ke tubuhnya melalui formasi roh. Joni sudah kehabisan waktu. Ditambah lagi dengan operasi yang dilakukan oleh sekelompok dokter itu. Tubuhnya terlalu lemah, sudah terlalu banyak penyakit yang menggerogoti tubuhnya. Jika mau menghidupkannya kembali seperti semula, mungkin hanya bisa dilakukan oleh seorang dewa. Bagaimanapun, Ivan sudah menyatakan jika dia tidak memiliki kemampuan. Bahkan sewaktu berlatih kedokteran pun, dia tidak berani bergerak terlalu lambat. Dia takut Joni tiba-tiba mati. Kecepatannya begitu tinggi hingga pergerakan lengannya sampai tidak tertangkap mata. Sedangkan di luar masih mengalami perdebatan. Ivan mendorong pintu dan berjalan keluar. Dari masuk pintu hingga keluar, totalnya tidak sampai 3 menit. Dia tampak tenang seperti biasanya, berjalan menuruni tangga selangkah demi selangkah. Nak, apa yang sudah kamu lakukan? Sajito berteriak penuh amarah. Semua anggota keluarga Don menatapnya. Tidak ada yang menyangka Ivan akan keluar begitu cepat. Jika secepat ini, mereka merasa Ivan pasti tidak berhasil menyembuhkan Joni. Bukan hanya mereka. Bahkan Nikki pun tampak bingung. Bukankah Ivan datang untuk menyelamatkan kakeknya? Kenapa dia bisa keluar secepat ini? Apa kakeknya benar-benar tidak berhasil diselamatkan? Dia mengabaikan Sajito dan 2 Grandmaster Agung di sampingnya dengan acuh tak acuh. Akhirnya, matanya tertuju pada Nikki. Ivan menenangkannya. Aku sudah menstabilkan nyawa kakekmu. Penyakitnya. Omong kosong! Sebelum Ivan selesai bicara, Window tiba-tiba menyela. Anak muda, aku awalnya tidak ingin mematahkan semangatmu untuk berlatih ilmu kedokteran, tapi kamu barusan bilang sudah menstabilkan nyawa Tuan Joni. Jangan sombong dulu. Kami sudah memikirkan hal ini sepanjang hari, tetapi tidak ada hasilnya sedikit pun. Sedangkan kamu, 3 menit, hehe. Anak muda, kalau mau sombong juga ada batasnya. Kata dokter lain, yang juga dokter spesialis terkemuka. Berisik! Ivan menyela mereka. Dia tidak mau membuang waktunya dan langsung berkata. Tuan Joni memiliki berbagai detektor organ pada dirinya. Daripada buang-buang waktu dan membual tidak jelas di sini, sebaiknya kamu ke ruang pemantau diagram dan lihatlah sendiri. Oke, kalau begitu aku akan pergi melihatnya. Window bergegas naik ke lantai 2 bersama yang lainnya. Segera. Tidak sampai 1 menit. Bagaimana mungkin? Benar-benar sudah stabil. Ini. Keajaiban, semua pergerakannya benar-benar kembali ke kondisi normal. Di ruang pemantau diagram. Langsung terdengar seruan, teriakan, dan suara histeris orang-orang.